Oke, saya nggak usah pakai pointer ya, minta tolong nanti Nathan ya. Saudara, hari ini masuk ke dalam tema besar doa Bapa kami ya. Ada enam permintaan atau 6 permohonan atau 6 petition. 6 permintaan, 6 permohonan atau 6 petisi yang kita naikkan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Ya, 3 petisi itu adalah kita naikkan untuk Tuhan. Jadi dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu kita naikkan petisi itu untuk Tuhan. 3 petisi yang selanjutnya, ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kemudian ampunilah kami akan kesalahan kami, kemudian yang terakhir janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 3 petisi itu untuk kita. Jadi kita menaikkan permintaan untuk Tuhan dulu, baru sesudah itu kita mengarah pada diri kita sendiri untuk diri kita. Ya, nah 3 petisi yang pertama saudara sudah belajar beberapa minggu lalu, kemudian petisi yang keempat yaitu berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya juga kita sudah belajar, dan hari ini masuk ke dalam petisi yang kelima. Coba minta tolong ditunjukkan Nathan. Ya. Dan ini saudara, itu adalah Matius 6 ayat 12, kemudian loncat ayat 13 kita enggak baca hari ini karena itu petisi yang ke-6. Jadi saya mau saudara fokus pada 3 petisi yang kelima, permintaan yang kelima. Ya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, amin saudara. Nah, saya ingin bertanya sama saudara, berapa sering saudara meminta ampun pada Tuhan di dalam doa-doa saudara? Tuhan, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Mungkin, mestinya sering ya saudara. Tapi seringkali cuma cukup sebegitu saja. Tuhan ampuni kami, jadi saudara saya kadang-kadang pengen pokoknya punya rasa feel wis bersih dulu, sudah beres dulu sama Tuhan hari ini, kemudian saya mengajukan permintaan kita. Nah tapi itu tanpa disertai dengan kesadaran dosaku apa ya? Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahanku, tapi saya enggak terlalu menyadari dosaku itu apa ya? Kesalahanku apa ya hari ini? Pokoknya semua dosa, semua kesalahan lah. Mungkin hal-hal yang juga yang kecil-kecil saja. Pokoknya Tuhan ampuni semuanya. Tapi saudara, kalau kita enggak sadar, kalau kita pikirkan lagi, permintaan itu sama seperti kalau saya mengirim WA ke teman saya, saudara saya yang muslim begitu, di hari Lebaran, kemudian saya mengirimkan WA, selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya selalu kirim seperti itu untuk teman saya yang muslim. Tahun lalu kirim, kemudian sepanjang tahun mungkin saya tidak berinteraksi dengan dia karena dia di luar kota, saya tidak WA-an sama dia. Kemudian tahun ini saya juga kirim lagi, selamat Idul Fitri, mohon maaf ada segala kesalahan. Enggak pernah ketemu, enggak pernah ngobrol, bagaimana bisa ada kesalahan ya? Jadi pokoknya saya sampaikan saja. Jadi tentu saja karena enggak tahu kesalahannya juga ya minta maaf itu tidak ada penyesalan. Begitu saudara. Nah, saya pernah mengalami ketika karyawan saya tuh hampir berkelahi, 2 orang. Mulai dari yang sederhana, salah satu mengucapkan kata-kata yang kedengarannya menghina orang lain, menghina temannya, kemudian dia membalas dengan kata-kata yang sama kurang lebih, terus mereka merasa terhina.
Terus mulailah itu makin memuncak sehingga akhirnya mereka berantem. Dan ketika mereka dilerai supaya nggak berhenti, dikasih tahu seharusnya nggak seperti itu, kalian teman kerja dan sebagainya. Kemudian yuk kamu saling bermaafan, salaman. Terus apa yang dikatakan oleh salah satu itu yang memulai, dia bilang gini, yo di ngapura yo, ini ono salah-salah. Maaf ya kalau ada kesalahan. Sudah jelas-jelas mereka itu saling menghina, tapi ngomongnya maaf ya kalau ada kesalahan. Saudara paham enggak? Jadi nek ono salah, nek ra ono ya ora usah, aku enggak minta maaf begitu. Nah seringkali kita seperti itu. Jadi pokoknya naikkan doa, kemudian Tuhan ampuni segala kesalahanku, kemudian kita mulai meminta banyak hal untuk Tuhan, kepada Tuhan untuk diri kita begitu. Nah tetapi masalahnya kita tuh memang nggak sadar dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita nggak ngerti bahwa dosa kita begitu banyak. Nah makanya di sini hari ini ada whiteboard nih saudara, di depan saudara. Saya ingin kita bikin list dosa dan kesalahan. Dosa. Kenapa spidolnya sebesar ini tapi tulisannya kok kecil ya? Ini lebar tapi kok, berarti begini. Dosa dan kesalahan. Ayo saudara, dosa dan kesalahan sehari-hari kita apa saja? Coba kita pikirkan. Dosa dalam pikiran dulu atau hati? Misalnya apa? Ayo 1, 2, susah mengingat-ingat dosa ya. Iya apa? Pikiran apa? Misalnya ngerasani uang itu dalam hal perkataan. Ya kan? Kalau dalam pikiran misalnya apa? Misalnya apa Bu? Iri. Bohong itu dalam mulai perkataan ya. Nanti kita, oke, bolehlah bohong ya. Bohong. Terus apalagi? Sombong. Merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih hebat, lebih pintar. Terus, khawatir. Khawatir itu, saudara, saya ada sedikit kesaksian. Ketika saya mempersiapkan seperti ini, apa ya dosa yang dalam hati. Terus Tuhan tunjukkan, khawatir itu juga dosa. Karena saya sedang tidak percaya bahwa masa depan itu ada di tangan Tuhan. Jadi saya khawatir, begitu. Terus, tulisannya cukup besar kan? Nah, kemarin istri saya bilang tulisanmu harus besar, gitu. Jadi saya harus nulisnya besar. Terus apalagi saudara? Aku kemarin bikin list. Sombong, iri, khawatir, nah pahit hati. Pahit hati. Apalagi saudara, miso-miso, ya, mengucapkan kata-kata kasar mungkin ya, berkata kasar, kata kasar, 7, apalagi, serakah. Pengen semua-semuanya untuk kita. Pengen lebih dari yang cukup ya. Pengen nambah lagi. Terus hawa nafsu. Terus apa lagi? Apa? Overthinking. Overthinking itu itu ada di borderline ya. Saya hold dulu, tunggu dulu.
Apalagi saudara, susah ya memikirkan dosa lagi apa aja ya. Hah? Negative thinking. Berprasangka. Suuzon. Harusnya husnuzon, gitu. Ya kan? Terus, menipu. Apa? Fitnah. Nah makanya saudara, ini yang saya mau bilang, kadang-kadang kita pikir ya, dosa-dosa kita itu sepele. Cuman bohong aja, cuman ngeprank aja. Tapi saudara ingat beberapa tahun yang lalu saya sempat ceritakan kisah bagaimana keisengan 2 orang anak mengakibatkan kecelakaan. Dan prank 2 orang itu menyebabkan seseorang mengakhiri hidupnya. Atau makanya orang bilang fitnah itu bisa lebih kejam daripada pembunuhan. Bahwa fitnah itu kejam, sedangkan fitness kejim gitu ya, kata Pak Gigi. Ya. Terus apa lagi? Ayo saudara, masih banyak lagi. Ingkar janji. Aduh, kemarin saya menghabiskan waktu untuk bikin daftar dosa. Ingkar janji. Apa lagi? Tidak menghormati. Oke. Tidak menghormati orang yang harusnya dihormati. Berarti ya itu pelanggaran dari 10 perintah, tidak menghormati orang tua, ya hormatilah ayah dan ibumu, anak-anak perhatikan. Terus ingkar janji sudah, tidak hormat sudah, kemudian lepas kendali. Apalagi saudara? Bebal, benar, bebal. Malas. Saudara, ini kalau diteruskan, saya yakin whiteboard ini enggak muat, ya saudara. Karena begitu banyak kalau kita pikirkan. Dan saudara tahu bahwa ada banyak hal, Yakobus 4 ayat 17. Coba saudara buka salah satu, dibaca. Rejos. Jos buka, Jos. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, dosa itu bukan hanya sesuatu yang aktif, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, tetapi yang tidak engkau lakukan, ketika engkau tidak melakukan sesuatu yang baik, itu sudah dosa. Jadi daftarnya bisa lebih banyak lagi. Tidak mengurus anak dengan baik, tidak menjadi teladan yang baik, tidak menolong ketika orang lain butuh, itu sudah dosa, saudara. Jadi dosa itu banyak sekali. Jadi kalau saudara ngerti bahwa dosa itu begitu banyak, saudara akan bisa bilang, Tuhan ampuni, aku sudah emosi tadi. Tuhan ampuni, aku sudah ngomongnya kasar sama istri saya. Tuhan ampuni, aku sudah khawatir. Ya seharusnya begitu, saudara. Jadi kalau kita minta maaf sama orang juga, maaf ya, aku tuh kemarin sudah marah sama kamu. Maaf ya, kemarin aku sempat ngata-ngatai kamu dengan kata-kata enggak enak. Bukan cuma sekedar gini, maaf ya kalau aku ada kesalahan. Bukan seperti itu, saudara. Ya. Nah, jadi kita akan tunjukkan next, Nathan. Ya, saya mau tunjukkan kepada saudara ayat yang sama di dalam bahasa Inggris. Ya, ini terjemahan yang ESV, English Standard Version.
Ayat 12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ya, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Saudara perhatikan, di ayat 12, 14, 15 itu ada kata-kata yang sama, yaitu kata kesalahan. Ampunilah kesalahan kami. Terus 14, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ayat 15, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi saudara perhatikan bahasa Inggrisnya. Ya. Bahasa Inggrisnya itu kata-katanya berbeda. Di ayat 12, kesalahannya itu ditulis sebagai debts. Ya. Kemudian di 14 dan 15 itu trespasses, pelanggaran. Nah saudara ngerti enggak debts itu apa? Ngerti debts itu apa? Kalau orang sini bilang debt collector, apa itu? Penagih utang, berarti debt itu hutang saudara. Nah saya ingin membawa saudara kepada fakta yang pertama. Kesalahan, dosa itu Alkitab makanya dengan hutang. Next ya, Nathan. Oh, oke, ini dulu. Nah, sebelum tadi itu, saya ingin saudara memperhatikan gambar-gambar ini. Ini buatan Pak Kiki saudara. Ya, jadi saudara bisa mentris bagaimana kartun-kartunnya Pak Kiki. Dan ini kemarin saya minta Pak tolong bikinkan ya. Dan saya berterima kasih banget karena menarik banget. Di Matius 18 ayat 23 sampai 35, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Dia bilang begini, ada satu orang raja itu sedang mau bikin hitung-hitungan dengan karyawannya, dengan hamba-hambanya. Ya. Karyawan saya itu kadang-kadang di tengah bulan, di awal bulan suka ngebon sama saya. Pak, saya mau bon ya. Buat apa? Ada keperluan mendadak. Ya wis. Pak, saya ngebon dan dari sekian karyawan mungkin 50%-nya lebih itu sering ngebon pada saya. Dan nanti akhir bulan ketika pas gajian kita hitung-hitungan bon. Bonmu piro, jadi gajimu nanti potongnya segini, potong bon. Jadi kamu terima gaji seperti ini. Nah, seorang raja ini dia mengadakan hitung-hitungan dengan hambanya dan diajukanlah seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau saudara baca Matius 18 itu ditulis 10.000 talenta. Kalau di bahasa Inggrisnya ditulis 10.000 bags of gold. 10.000 kantong emas. Karena satu talenta itu nilai yang begitu besar. Saudara ngerti satu talenta itu nilainya kurang lebih 20 tahun bekerja seseorang. Ya. Jadi begitu besar. Sekarang kalau 10.000 talenta, saudara bisa bayangkan segimana itu hutangnya. Nah, terus raja itu karena tahu dia nggak mungkin bisa bayar, akhirnya dia menyuruh supaya hambanya ini dimasukkan dalam penjara, termasuk anaknya dan istrinya. Dijual malah sebetulnya, sehingga uangnya itu bisa dipakai untuk melunasi itunya. Tapi itu saudara tahu sendiri nggak akan bisa lunas. Nah orang ini kemudian dia memohon pada rajanya, dia bilang sabarlah dahulu Tuan, ya aku akan melunasi hutangku. Raja ini ngerti bahwa hutangnya dia itu enggak mungkin dia mau bekerja jungkir balik siang dan malam sampai koprol enggak akan mungkin terlunaskan hutangnya. Jadi dia wis lah, kalau begitu hutangmu tak hapus. Dan dia senang sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia keluar besoknya mungkin atau sorenya, dia ketemu dengan temannya. Dia tiba-tiba ingat temannya tuh berhutang 100 dinar. Ke dia. Saudara tahu 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya, jadi benar ya, kurang lebih 6.000 hari itu yang kurang lebih 20 tahun. Temannya
pinjam uangnya dia 100 dinar. Kalau sehari misalnya orang bayarannya misalnya 80.000, berarti dia hutang sekitar 8 juta rupiah lah. Dan dia cekik temennya itu, dia bilang bayar hutangmu. Next. Nah, temennya bilang sabar dulu, aku akan segera membayarnya, aku akan melunasi, persis seperti yang dikatakan oleh si hamba yang jahat ini kepada rajanya, begitu. Tapi dia bilang, oh kamu gak bisa bayar, kamu tak masukkan ke dalam penjara. Dan benar temannya dimasukkan ke dalam penjara. Nah pada masa itu, bagaimana mungkin orang bisa ya di dalam penjara bisa melunasi hutangnya? Karena biasanya orang ketika di dalam penjara maka dia akan dipaksa untuk misalnya menjual tanahnya, menjual rumahnya sehingga bisa melunasi hutangnya. Atau dia dan anak istrinya harus dijual, dijadikan budak supaya bisa melunasi hutangnya. Nah teman-temannya yang melihat apa yang dilakukannya itu kepada temannya yang malang ini, kemudian sedih dan mereka melaporkan pada rajanya. Keesokan harinya rajanya memanggil dia, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tuh tak ampuni loh, hutang-hutangmu tak lunasi. Kenapa kamu bisa seperti itu sama temanmu? Jadi kamu kalau begitu juga harus mengalami nasib yang sama dengan temanmu. Kamu harus masuk penjara sampai hutangmu lunas. Jadi raja itu menunjukkan bahwa dia bersikap seperti apa yang hamba lakukan itu terhadap temannya. Dan ditutup dengan kata-kata Tuhan Yesus bilang, demikianlah Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu kalau engkau tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Next. Jadi saudara, Tuhan itu memang mengibaratkan dosa atau kesalahan dengan hutang. Kenapa bisa begitu? Ya, saudara, yang pertama, hutang itu bisa menumpuk. Persis seperti dosa dan kesalahan itu juga bisa menumpuk. Ya, saudara kalau yang sudah sempat pinjam online, tahu-tahu bisa numpuk, tahu-tahu bisa berkembang banyak, tahu-tahu saudara bahkan nggak bisa membayarnya. Ngerti-ngerti segini. Kemarin saya ngobrol sama satu karyawan saya, dia pinjam sama temennya 500.000 dan ketentuannya saudara, ini saya baru tahu kaget. Ketentuannya adalah dalam 10 hari kalau pinjam 500.000 dia harus kena bunga 160.000 rupiah. Jadi 10 hari itu dia harus bayar 660.000 rupiah. Sampai saya bilang temenmu itu loh, itu lintah darat. Masa iya sih 33% bunganya dalam 10 hari. Terus dia bilang kalau saya nggak bisa bayar, berarti nanti dihitung 10 hari lagi boleh bayar bunganya saja 160.000, tapi nanti kalau mau dilunasi bayar lagi 660.000 dia bilang. Waduh, luar biasa. Hutang itu bisa menumpuk terus tanpa disadari. Dan persis seperti itu saudara, dosa itu juga bisa nambah-nambah terus. Nanti saudara. Ketika saudara berbohong, saudara akan terpaksa untuk melakukan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan saudara akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang kedua. Jadi akan nambah terus saudara. Dan ini daftarnya akan makin panjang. Daftarnya ini makin panjang saudara. Yang kedua, hutang itu membawa tanggung jawab untuk diselesaikan. Dosa dan kesalahan juga seperti itu. Ada tanggung jawab untuk membereskan kesalahan. Seseorang yang menabrak orang lain, dia punya tanggung jawab untuk mengganti. Ya kan? Untuk mengganti rugi. Dan hutang juga seperti itu, dosa juga seperti itu. Jadi sekarang kita berpikir, saudara, saya mau saudara lihat, kira-kira misalnya dosa atau kesalahan itu membayar hutangnya pakai apa ya? Misalnya dengan perbuatan baik, goodness. Kita berpikir oke lah,
Kita bayar dosa kita dengan perbuatan baik untuk menebus. Apa sih perbuatan baik misalnya? Apa? Satu perbuatan baik kita. Memberi, apa Bu? Beramal. Memberi dan beramal. Sama ya. Memberi sedekah. Dua, apa lagi? Apa? Apa Bu? Care atau peduli sama orang lain. Nah, seperti Tuhan Yesus bilang kalau ada orang sakit mengunjungi gitu ya. Jadi kepedulian. Peduli sesama. Terus. Apa? Apa? Menolong orang yang membutuhkan pertolongan, betul. Apa lagi? Jujur. Siapa yang jawab jujur ya? Oh, Cik Putri. Ya, saudara tahu jujur itu adalah sesuatu hal yang memang sudah seharusnya dilakukan. Jadi kalau menurut saya, jujur itu bukan perbuatan baik karena memang sudah seharusnya kita jujur. Begitu. Jadi kalau perbuatan baik itu yang opsional, boleh dilakukan, boleh enggak, tapi kalau dilakukan justru lebih bagus. Tapi kalau misalnya enggak, enggak ada orang yang dirugikan, enggak ada orang yang akan marah dan sebagainya. Nah, kayak memberi sedekah, saudara misalnya enggak memberi sedekah pun juga ya enggak apa-apa. Tapi ketika saudara memberi sedekah, saudara sedang melakukan sesuatu yang baik. Apalagi? Membesarkan anak dengan baik itu sudah seharusnya. Menengok orang sakit, peduli, memberi, ya paling saudara kita memikirkannya enggak banyak bisa kepikirkan. Saudara coba bayangkan ya, paling cuma seperti ini. Ya, ada lagi kepikiran ada Bu? Memuji, memuji orang lain ya. Kalau tepat waktu sudah seharusnya Pak, sudah seharusnya itu. Nah, saudara bayangkan dosa dan kesalahan yang sebegitu besar, saudara mau tebus dengan kebaikan dan ini enggak selalu setiap hari kita lakukan loh. Sedangkan ini itu setiap hari pasti ada saja kita melakukan seperti ini. Ya enggak? Jadi ini enggak mungkin bisa menebus kesalahan ini, saudara. Saudara bayangkan kalau tiket saudara masuk surga itu ditentukan oleh timbangan. Oleh timbangan ini, timbangannya jomplang. Kalau orang bilang bahwa nanti akan ditimbang perbuatan baikmu sama dosa-dosamu, terus mana yang lebih berat? Kalau kebaikanmu lebih berat, kamu akan masuk surga. Enggak ada satupun dari kita yang akan masuk surga, saudara. Jomplang semua. Ya kan? Nah, fakta yang ketiga, hutang itu jika tidak terbayar, jika tidak dibereskan, itu akan merusak hubungan orang yang menghutangi dan yang dihutangi. Sama seperti dosa dan kesalahan, itu juga merusak hubungan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan orang lain. Sama. Ya. Tapi bukan berarti bahwa dosa atau kesalahan itu kita harus mengakui setiap hari itu, karena kalau kita enggak mengakui terus keselamatan kita hilang. Terus kita enggak selamat lagi. Enggak. Sama seperti seseorang yang kita ini kan anak-anak yang diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Seorang yang diangkat anak oleh orang lain bukan kalau dia melakukan kesalahan terus langsung diputus hubungannya, enggak, tetapi hubungannya renggang tok. Ya. Dan setelah itu ketika dia mengakui kesalahannya, hubungannya akan dipulihkan. Nah, hutang itu juga seperti itu biasanya. Kadang-kadang orang berpikir aku bisa ya wis hutang nanti berharap orang yang tak utangi itu lupa.
Padahal nggak pernah seperti itu. Saudara nih pernah minjemin orang lain barang, buku misalnya, atau uang tentu saja, pasti masih ingat, bukuku ki loh, saya dipinjam sama si ini loh, sampai sekarang belum pulang. Uang ini saya pernah pinjemin dia, juga sampai sekarang nggak ada kabarnya. Dan kalau sudah seperti itu hubungannya jadi kurang baik biasanya. Karena ada rasa yang dari sana merasa sungkan, segen kalau ketemu, yang dari sini kalau ingat, aduh ingat ya dia itu masih ada pinjaman dan nggak ada kabar sampai sekarang. Jadi persis seperti itu saudara, dosa dan kesalahan ya seperti hutang. Jadi membawa kerenggangan hubungan yang kurang baik. Nah, terus persamaan yang selanjutnya adalah bahwa hutang itu bisa dihapuskan. Sama seperti kesalahan juga bisa dihapuskan. Saudara mungkin ketika bersalah sama orang lain, saudara ngomong kasar sampai istrimu begitu, terus saudara minta maaf begitu. Mungkin dia akan memaafkan saudara, tapi sakitnya masih tetap ada. Damage-nya sudah terjadi. Kerusakannya sudah terlanjur terjadi, tapi ya wis dia memaafkan. Terus saudara berusaha untuk melakukan yang baik, bawa jalan-jalan dan sebagainya. Dia senang mungkin, tapi sakitnya sudah dikata-katai saudara itu masih tetap ada. Jadi sebetulnya sulit untuk mengukur dosa atau kesalahan, terus saudara bisa membayar sesuatu sehingga lunas, impas, hutangku, kesalahanku, itu sulit sekali. Ya, dosa itu seperti itu. Tapi ketika orang itu memutuskan untuk begini, ya wis lah, aku enggak akan ingat-ingat lagi kesalahanmu, ya berarti sudah beres saat itu. Ketika orang yang dilukai itu memutuskan untuk wis lah, aku enggak ingat-ingat. Dan itu seperti itulah Tuhan kita. Kalau saudara baca Yesaya 43 ayat 25, Tuhan bilang, aku enggak ingat-ingat lagi dosamu. Makanya saya sering ceritakan, ada orang kadang-kadang merasa, Tuhan aku enggak layak di hadapan Engkau. Padahal sudah minta ampun, terus ketika diajak untuk pelayanan, aku masih belum layak di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah enggak ingat-ingat lagi dosamu. Nah dosa itu bisa beres, hutang bisa beres ketika orang itu bilang, wes tak anggap lunas. Sama seperti raja tadi. Ya, hutangmu lunas, ya sudah beres. Atau yang kedua, ada orang lain yang membayar hutangmu. Begitu. Nah makanya saudara, kemarin saya mempelajari ternyata di negara-negara Eropa itu ada asuransi kerugian. Jadi saudara kalau tinggal di sana, setahun itu membayar kira-kira 12 euro. 12 euro itu mungkin sekitar 200.000 rupiah lebih. Nanti nek saudara menimbulkan kerusakan dengan tidak sengaja, memecahkan kaca jendela, saudara di rumah makan, di restoran memecahkan meja, saudara ngerusakin HP-nya temenmu, kemudian apapun yang tidak disengaja, saudara nggak usah mengganti, asuransi yang akan mengganti. Gitu. Nah, selama itu bisa diganti, selama sudah ada yang mengganti dan membayar, saudara sudah bebas dari tuntutan hutang itu. Ini ketika Tuhan bilang, wis sudah lunas, dibayar, atau Tuhan bilang, wis tak hapus, tak lupakan, saudara sudah lunas. Sudah enggak perlu lagi menanggung dosa. Begitu. Coba buka Kolose 2 ayat 13 dan 14. Ebi. Kolose 2 ayat 13 dan 14 Ebi. Yang keras ya. Bentar. Ebi berdiri terus baca yang keras Bi, supaya yang belakang itu bisa dengar. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Terus ayat 14 sudah. Dengan menghapuskan surat hutang yang
oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, amin. Makasih Abi. Jadi saudara, dosa itu Tuhan sekali lagi menyamakannya dengan hutang. Dan ketika saudara berdosa, ada surat hutang yang tertulis. Sebuah surat hutang itu dengan segala perjanjiannya pasti ada klausul-klausulnya. Kalau aku gagal membayar, nanti misalnya jaminannya akan menjadi milik pemberi hutang dan sebagainya. Tapi Tuhan itu menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang dan memakukannya di kayu salib. Ini dihapus semua. Makanya kalau sudah dihapus, Tuhan bilang, aku sudah enggak ingat-ingat lagi, tulisannya opo wis enggak kebocor. Dan kedua, ini sudah lunas, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dosa-dosa saudara. Nah ini saudara, kebenaran yang saudara harus ngerti. Dosa kita yang setiap hari begitu banyak ini, sudah dilunasi oleh Tuhan, sudah dihapus, sudah diingat-ingat lagi, surat utangnya sudah disobek, sehingga tidak ada bukti lagi bahwa dosamu itu, hutangmu itu masih ada. Nah, kebenaran yang kedua next, Nathan, setelah dosa atau kesalahan adalah hutang, adalah bahwa kenapa sih kita harus mengampuni orang lain? Kita mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni. Saudara, kalau dosa-dosanya kita itu sebegini besar, dosanya orang lain sama saudara itu cuman sebegini mungkin. Kesalahan orang lain. Ini dosa kita. Jadi saudara, kenapa saudara harus mengampuni orang lain? Karena saudara sudah diampuni. Karena ini sudah diampuni, maka ini yang gak seberapa itu, harusnya kita mau untuk ngampuni, ya wes lah. Seperti orang hamba yang jahat tadi, hutangnya yang begitu banyak yang dia gak bisa balas itu, gak bisa lunasi, dihapuskan oleh raja, seharusnya lah dia sudah harus mengampuni orang lain. Next time saudara merasa sakit hati dengan orang lain, ya, dengan teman saudara, dengan suami saudara, dengan istri saudara, saudara ingat, dosa-dosa kita itu enggak terhitung banyaknya. Dan itu diampuni Tuhan. Kenapa kita enggak bisa mengampuni orang lain? Nah saya mau menunjukkan pada kebenaran yang terakhir. Nathan, tolong Nathan. Mengampuni itu berarti merdeka, saudara. Ketika saudara menyimpan sakit hati kepada orang lain karena kesalahan orang lain, sama seperti saudara sedang memikul beban. Ini sakit hati ketika saudara enggak mau mengampuni orang lain, saudara sedang memikul beban berat. Ya. Kayak kodok ya. Enggak bisa gambare. Ya. Sakit hati itu beban berat saudara. Dan makin saudara bawa beban itu kemana-mana makin bungkuk. Jadi satu-satunya saudara bisa terbebaskan dari ini adalah saudara mengampuni orang lain. Ketika ini saudara mengampuni, maka ini sudah hilang langsung sakit hatinya hilang, bebannya hilang. Kenapa enggak bisa bersih ya?
Saudara akan bebas. Ketika sakit hatimu mbok buang, bebanmu terbuang. Ya. Biarkan orang lain itu kesalahannya, biarkan dia, ya saudara nggak perlu nyimpen lah hal-hal seperti itu. Saudara mungkin berpikir, ya pembalasan itu milik Tuhan, gitu kan. Biarkan dia dibalas oleh Tuhan. Tapi saudara mungkin ketika saudara ingin mendoakan hal seperti itu, saudara mungkin nggak sepenuhnya mengampuni dia. Ya. Nah, orang yang tidak bisa mengampuni itu, sebetulnya dia nggak sadar bahwa dosanya begitu besar. Saudara pikirkan, kalau saudara nggak mengampuni orang lain, mungkin saudara nggak pernah tahu, nggak pernah menyadari bahwa dosa saudara begitu besar. Dan kalau saudara nggak tahu, nggak menyadari bahwa dosa saudara begitu besar, berarti saudara nggak pernah ngerti yang namanya pertobatan. Dan kalau saudara nggak pernah bertobat, berarti engkau harus mempertanyakan keselamatanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah selamat? Mungkin engkau belum selamat. Kalau engkau nggak menyadari bahwa dosamu yang besar itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan, hutangmu sudah dihapus oleh Tuhan, sehingga dengan pemahaman itu engkau bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada saudara. Ya. Saya undang pemusik untuk naik ke depan. Boleh whiteboard-nya tolong dibelakangin. Makasih. Maaf merepotkan. Ya saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Makasih Pak. Thank you Pak. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita. Ya. Dosa kita yang begitu banyaknya itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan dengan darahnya. Nah, makanya perjamuan kudus itu diperuntukkan pada mereka yang sudah percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.